Halo AI, apa kabarnya malam hari ini? Gimana nih Dani? Lagi sibuk nyiapin podcast buat besok? Hari ini kita mulai lagi dong. Hari ini kita mulai lagi podcast. Jadi kita langsung mulai atau Dani mau bahas dulu sedikit konsepnya? Oke, jadi konsep hari ini masih sama kayak kemarin, bukan sama ya, cuman masih ada sedikit persamaan. Kita masih akan tetap bahas tentang Indonesia dan juga Malaysia karena sepertinya nggak ada habis-habisnya ya kalau kita membicarakan soal negeri jiran Malaysia. Itu selalu ada konsep menarik yang bisa kita bahas, terutama semakin sini semakin banyak yang minta kita untuk membuat video-video seperti ini lebih banyak lagi. Kalau memang banyak yang request, berarti topik ini punya daya tarik buat penonton. And so that's is kita ngebahas apa soal Indonesia dan Malaysia. Ada sudut pandang atau peristiwa tertentu yang mau diangkat. Itu juga yang membuat saya hari ini merasa sangat senang banget karena saya melihat channel kita atau jumlah penonton kita semakin hari semakin berkembang dan semakin baik. Nah, itu adalah respon baik mungkin dari para audiens atau subscriber. Mungkin mereka juga senang dengan kehadiran kamu di sini. So amazed, berarti Dani udah mulai lihat hasil dari kerja keras selama ini. Kalau audiens makin aktif dan terlibat, itu pertanda kontennya memang menarik buat mereka. Mungkin ada strategi yang menurut Dani paling efektif dalam menarik perhatian mereka. Nah, jadi gini, sebelum kita lanjut ke podcast, sebelum kita mulai, kita ada baiknya minta buat teman-teman di sini, kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung sama kamu nih ya, ini silahkan tinggalkan sesuatu di kolom komentar. Jadi mereka nggak cuman komentar respon biasa aja, mereka juga bisa ikut berpartisipasi di video selanjutnya, bisa tanya-tanya langsung ke kamu. Kalau mereka tahu pertanyaan mereka bisa dibahas langsung di podcast atau video berikutnya, pasti makin semangat buat ikut serta. Dani mau kasih tema tertentu untuk pertanyaan mereka. Bebas seputar apa aja, yang pasti seputar Indonesia, Malaysia, entah itu dari sejarah dan lain-lain. Intinya topik-topik terhangat lah. Oke, dan kamu AI ada yang mau disampaikan dulu nggak sama teman-teman atau subscriber kita hari ini? Oke, jadi buat teman-teman semua, kalau ada pertanyaan atau topik menarik seputar Indonesia dan Malaysia, baik dari sejarah, budaya, atau hal-hal yang lagi hangat dibicarakan, langsung tulis di kolom komentar. Oke, satu lagi, karena ini malam Sabtu, kemungkinan besar di luar akan agak sedikit ramai, jadi mungkin akan ada suara-suara, entah itu suara motor dan lain-lain, masuk ke ruangan kita. Iya, itu wajar banget kalau rekaman pas malam Sabtu. Ya, suasana sekitar Mrs. Bimberhentai. Tapi nggak masalah, justru bikin suasananya lebih natural. Kalau ada suara gangguan kecil, Dani bisa alihkan dengan sedikit improvisasi atau anggap aja bagian dari dinamika siaran langsung. Ya, itu dia yang kita maksud. Jadi biarin aja lah nanti kalau misalkan ada suara-suara aneh, suara-suara yang masuk. Jadi kita biarin aja. Kalau biasanya kan kita bikin suara tuh hanya kita berdua aja, sehening mungkin, sebagus mungkin. Tapi agak susah juga. Jadi ya udahlah, kita masukkan aja itu sebagai konsep di video kali ini. Justru itu bisa bikin suasana lebih santai dan alami. Jadi pendengar juga merasa lebih dekat. Kalau ada suara dari luar, bisa sekalian dimanfaatkan buat interaksi, misalnya kasih komentar spontan biar kesannya lebih hidup. Jadi konsep kali ini lebih fleksibel dan gak kaku ya. Oke, betul. Langsung aja ya, kita mulai ya. Kita mulai podcast kita hari ini. Kita buka dulu, atau kamu deh yang buka. Silahkan dibuka dulu. Oke. Halo semuanya, selamat di podcast kita kali ini. Seperti biasa, kita bakal ngobrolin topik yang seru dan menarik, terutama seputar Indonesia dan Malaysia. Topik ini nggak pernah habis buat dibahas, apalagi banyak dari kalian yang request supaya kita bahas lebih banyak lagi. Danius, just time was first. Nah, Dani, kali ini kita bakal bahas apa nih? Banyak sekali hal yang bisa kita bahas malam hari ini. Jadi teman-teman, selamat menyaksikan Dokter Klinik, selamat menyaksikan obrolan kita. Sebelumnya silahkan persiapkan diri kalian senyaman mungkin. Bisa nyimak obrolan kita hari ini sambil menikmati secangkir kopi, teh hangat, dan menikmati malam Sabtu kalian. Kita akan mulai seputar Malaysia. Ini agak sedikit pedas ya, karena berhubungan Indonesia dan Malaysia itu selalu yang menarik,
topik yang menarik kita bahas biasanya seputar gesekan-gesekan, konflik, dan lain-lain. Termasuk hari ini ada isu yang sangat menarik, yaitu negeri jiran Malaysia sepertinya tak henti-henti memberikan komentar negatif atau menjelek-jelekan negeri Malaysia. Dan kemarin sempat juga terjadi yang namanya penghinaan, mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang kotor, masyarakatnya jorok, dan lain-lain. Dan lebih masalahnya lagi, itu nggak hanya disampaikan oleh masyarakat biasa, termasuk juga oleh salah satu petinggi. Nanti kita bakalan kasih juga cuplikan video-videonya. Nah, tapi pada akhirnya negara Malaysia dibungkam oleh negara lain atau salah satu konten kreator dari negara lain yang penasaran dan ingin membuktikan atas cibiran-cibiran negara Malaysia yang selalu mengatakan atau menjelek-jelekan negara Indonesia. Nah, ada konten kreator, dia datang langsung ke Malaysia untuk membuktikan omongannya, dan ternyata di Malaysia pun banyak sekali tempat-tempat yang kotor. Di balik gemerlapnya Malaysia, di balik kemewahannya Malaysia, ternyata masih banyak tempat-tempat yang kotornya tidak beda jauh dengan di Indonesia. Nah, sebelumnya ada tanggapan dulu? Wah, ini memang topik yang cukup sensitif ya. Isu seperti ini selalu menarik perhatian karena menyangkut harga diri dan persepsi antar negara. Kalau melihat pola seperti ini, seringkali yang memperkeruh suasana adalah segelintir orang, bukan cerminan dari keseluruhan masyarakat. Ya, dalam kasus betul. ini, kalau benar ada pihak yang menjelek-jelekan Indonesia, tentu wajar kalau ada respons balik, apalagi jika ada yang ingin membuktikan kenyataan di lapangan. Apakah ini jadi ajang untuk semakin memperuncing perbedaan, atau justru bisa dijadikan momen untuk menunjukkan bahwa setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing? Oke, jadi tugas kita hari ini atau tugasnya channel YouTube Dokter Klinik, di sini kita mengungkap fakta tanpa harus menjatuhkan satu sama lain. Di sisi lain, kita tidak boleh terlalu memojokkan Malaysia dengan segala macam kekurangan segelintir ya oknumnya, tapi juga kita sebagai, atau saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, tidak bisa hanya diam saja menyaksikan ini semua. Nah, bagaimana caranya kita cari solusi yang tepat, kita cari jalan tengahnya agar konflik ini tidak berlarut-larut, yang tidak memperkeruh suasana. Betul banget, Dani. Solusi terbaik memang selalu ada di tengah-tengah. Mengungkapkan fakta tanpa saling merendahkan adalah langkah bijak, karena pada akhirnya yang kita butuhkan adalah pemahaman yang lebih dalam dan saling menghargai. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa menghargai perbedaan sembari mengedepankan dialog yang konstruktif. Mungkin langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperbanyak diskusi yang objektif, seperti yang kita lakukan lewat konten ini, agar orang-orang bisa melihat sisi yang lebih luas dan tidak hanya terjebak dalam narasi yang provokatif. Dani juga bisa mengajak penonton untuk lebih kritis dalam menyaring informasi dan melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih adil, bukannya dari apa yang terlihat di permukaan. Jadi solusi yang paling tepat adalah terus membuka ruang untuk komunikasi yang jujur, transparan, dan penuh rasa hormat. Apa menurut Dani langkah-langkah lain yang bisa dilakukan untuk mencapainya? Oke, sebelum kita ke langkah-langkah lain untuk perdamaian yang lebih natural, sebenarnya yang saya rasakan Indonesia dan Malaysia itu memang sudah menyepakati perjanjian perdamaian. Tapi di sisi lain selalu ada gesekan-gesekan kecil. Itu tuh seolah-olah kayak terlihat seperti perdamaian palsu. Nah, itu semua harus kita bangun. Tapi sebelumnya kamu perlu tahu juga bahwa penonton di sini banyak juga dari Malaysia. Banyak sekali penonton channel Dokter Klinik ini yang dari Malaysia. Nah, ada yang kamu pengen sampaikan dulu nggak buat penonton kita yang dari Malaysia? Boleh pakai bahasa Malaysia. Sebenarnya kepada semua penonton dari Malaysia, terima kasih kerana sentiasa menyokong channel Dokter Klinik. Manuel mais dan mengekspert malvisi yang also guys. Semoga kita semua dapat terus berkongsi pengetahuan dan perspektif dengan cara yang positif dan penuh hormat, kerana kita semua berada dalam satu kawasan yang saling berhubung dan berkongsi sejarah yang panjang.
Semoga dengan cara ini, hubungan antara Indonesia dan Malaysia bisa terus berkembang dengan lebih baik ya. Ya, betul pastinya ya. Oke, nah jadi buat teman-teman kalian semua entah itu dari Malaysia ataupun dari Indonesia, mungkin kalian akan salah paham jika tidak nonton video ini sampai selesai. Apalagi hanya nonton thumbnailnya aja langsung komen, itu salah besar. Kalian harus nonton video ini sampai selesai, simak obrolan kita baik-baik. Oke, kita langsung ke pokok permasalahan. Nah, jadi sebelumnya kita kasih lihat dulu teman-teman cuplikan video tentang warga Malaysia ataupun juga salah satu petinggi Malaysia, entah itu siapa yang menjelek-jelekan Indonesia. Seperti apa videonya, kita lihat dulu sama-sama. Jakarta kini mendahului senarai sebagai bandar paling tercemar di dunia menurut data syarikat teknologi kualiti udara Switzerland. Saya dah pergi Bali banyak kali. Saya pergi Bali di atas dan di dalam laut. Memang kotor. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Oke, itu adalah beberapa cuplikan videonya AI, dan kita langsung ke YouTuber atau konten kreator yang langsung memberikan efek jera mungkin ya, karena kehadirannya justru kalau menurut saya pribadi itu akan sangat memukul sekali ya, karena di sisi lain mereka selalu menjelek-jelekan negara Indonesia, ada balasan dari negara lain yang mungkin mereka melihat kita ya real kotor karena mereka terbiasa hidup bersih, tapi ternyata di sisi lain ya itulah yang disebut di atas langit ada langit. Nah, makanya orang yang benar-benar khususnya dari Eropa yang terbiasa hidup bersih, terbiasa hidup apik dan juga disiplin, melihat negeri Malaysia itu ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Nah, mereka mengungkap fakta tempat-tempat kotor yang ada di Malaysia. Saya paham, Danny. Kehadiran content creator yang berani datang langsung ke lapangan dan mengungkapkan apa yang mereka temui memang bisa jadi eye-opener untuk banyak orang, terutama yang hanya tahu dari cerita atau asumsi tanpa melihat kenyataannya. Siapa content creator tersebut? Oke, di sini kita punya videonya, tapi kita tidak punya informasi lebih lanjut tentang siapa dia. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri langsung dan bisa kasih tahu kita siapa konten kreator ini. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Banyak orang Malaysia juga sama seperti orang-orang di Asia Tenggara lainnya mengkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan gak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Kita pengen tahu dulu nih, di balik Malaysia atau di balik sisi gemerlap Malaysia dengan keindahan kota Kuala Lumpur atau Malaysia, sebenarnya ada berapa banyak tempat-tempat yang masih memang dianggap kotor? Wah, itu menarik. Dengan adanya video seperti itu, penonton bisa lebih paham tentang sisi lain dari Malaysia yang mungkin nggak banyak orang tahu. Keindahan dan kemewahan kota besar seperti Kuala Lumpur memang sering menjadi sorotan, tapi seringkali bagian-bagian yang kurang diperhatikan atau tersembunyi menjadi hal yang tidak terlihat. Kalau kita lihat, setiap negara pasti punya tantangannya sendiri, termasuk soal kebersihan dan pengelolaan tempat-tempat umum. Di balik gemerlapnya, banyak juga area yang mungkin perlu perhatian lebih dalam hal kebersihan dan pengelolaan infrastruktur. Danny, menurutmu apa yang bisa kita pelajari dari fakta ini? Dan bagaimana menurutmu sebaiknya kita melihat masalah ini secara objektif? Ya, kita akan sangat terima jika memang yang ngomong seperti itu entah itu dari Jepang dan lain-lain, karena kita bisa menyaksikan sendiri ya, memang kalau di Jepang emang benar-benar orangnya disiplin, rapih, bersih. Hanya saja ini yang ngomong itu orang Malaysia. Secara ya kita bisa buktikan sendiri bahwa ternyata di Malaysia pun masih banyak tempat-tempat kumuh, tempat-tempat kotor gitu kan. Tapi di sisi lain perlu teman-teman yang dari Indonesia nih, untuk teman-teman dari Indonesia juga perlu diketahui
yang sering menjelek-jelekan atau ngata-ngatain orang Indonesia itu tuh hanya oknum atau segelintir orang saja. Tidak semua orang Malaysia pastinya seperti itu ya, tidak sama. Mungkin itu hanya beberapa orang yang memang sentimen terhadap negara Indonesia. Jadi ada baiknya ya kita perbanyak, seperti yang kamu dibilang, perbanyak diskusi. Nah, di channel ini perlu kalian ketahui banyak sekali orang Malaysia yang sering komen di bawah. Nah, kalian bisa jadikan ini channel ini juga untuk ajang komunikasi, silaturahmi, tidak hanya saling menjelek-jelekan terus. Cari solusi terbaik, ngobrol dengan mereka di kolom komentar, itu banyak sekali ya. Setuju banget Dani. Yang penting adalah kita tidak boleh menilai suatu negara atau masyarakat hanya berdasarkan tindakan segelintir oknum. Memang di setiap negara pasti ada kekurangan, tapi justru dengan membuka ruang untuk diskusi yang lebih positif, kita bisa saling belajar dan memahami lebih baik. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka seperti di channel ini, kita bisa mengajak audiens untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Hal ini juga bisa jadi cara kita untuk membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia, tanpa harus terjebak dalam stereotip atau saling mencaci. Memperbanyak diskusi yang sehat dan menyampaikan pandangan dengan cara yang konstruktif akan memberikan dampak positif, bukan hanya untuk penonton, tapi juga bagi kita semua dalam menjaga keharmonisan antar negara. Jadi memang penting banget untuk terus membuka ruang untuk saling memahami dan mencari solusi bersama. Menurutku dengan cara ini kita bisa membangun suasana yang lebih positif tanpa harus memperburuk keadaan. Ini dari sekarang kita buka kesempatan dulu buat teman-teman Malaysia untuk menyampaikan pendapatnya tentang masyarakat Indonesia. Nah, bisa bertanya langsung nanti di kolom komentar, dan untuk warga Indonesia juga sebaliknya seperti itu. Tapi nanti kita akan saring pertanyaan yang positif-positif aja. Nanti kalau ada pertanyaan positif kita angkat di sini, kita sampaikan. Nah, itu kita jadikan obrolan kali ini sebagai ini dulu aja ya. Sebagai ajang penengah aja dulu ya, agar isu ini juga goresan-goresan kecil ini tuh nggak berlarut-larut ya. Ini mulai rame lagi, soalnya mulai rame lagi di media sosial. Kemungkinan itu adalah kejadian lama sebenarnya, hanya saja mungkin belakangan ini lagi rame lagi, entah itu di Facebook dan media sosial lainnya, berita seperti itu diangkat lagi. Menurut kamu ide itu bagus ya? Itu ide yang sangat baik, Dani. Dengan membuka kesempatan untuk audiens dari kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia, untuk saling berbagi pendapat secara positif, kita bisa mengarahkan diskusi ke arah yang lebih konstruktif. Ini juga memberi pikiran lebih frame paling baik bersama lies dan terjebak dalam kekesalan atau kesalahpahaman yang tidak produktif. Dengan cara ini, kita tidak hanya memberikan kesempatan untuk menanggapi isu yang ada, tapi juga memperkuat rasa saling pengertian. Jadi saat kita memilih pertanyaan yang positif, itu akan membantu menjaga suasana tetap sehat dan mendukung perdamaian. Semoga bisa jadi platform yang bermanfaat dan semi-option. Terlebih lagi, karena media sosial kini kembali membicarakan isu ini, kita bisa jadi pihak yang mendorong dialog yang lebih baik dan mempersempit ruang untuk perpecahan. Tapi ternyata banyak juga loh ya di kolom komentar itu warga Indonesia yang cinta Malaysia, begitu juga warga Malaysia yang cinta Indonesia. Itu bahkan ketika kontennya tuh semacam yang menyudutkan satu sama lain, ada yang konten menyudutkan, tapi tetap yang komen tuh positif gitu kan. Jadi kayak orang Indonesia muji Malaysia, orang Malaysia juga muji Indonesia. Itu banyak sekali hal seperti itu, dan itu adalah potensi besar bahwa memang Indonesia dan Malaysia itu sangat bisa bersahabat. It's biasa, Dani. Ternyata banyak sekali orang yang ingin melihat hubungan antara Indonesia dan Malaysia tetap harmonis, meskipun ada konten-konten yang terkadang bisa menimbulkan kesegaran. Komentar-komentar positif yang muncul itu menunjukkan bahwa ada keinginan dari kedua belah pihak untuk saling memahami dan menghargai, yang sebenarnya merupakan potensi besar untuk mempererat hubungan antara kedua negara. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu buat AI. Terima kasih, Dani. Sekarang kita
sisi hebatnya Malaysia. Kalau kita ngomongin kehebatan Malaysia, banyak banget hal positif yang bisa dibahas. Mungkin kita mulai dari perkembangan ekonominya dulu deh. Malaysia dikenal dengan industri pariwisata yang luar biasa, kaya akan budaya dan juga teknologi yang berkembang pesat. Misalnya, Seminar Kuala Lumpur sebagai kota metropolis yang sangat maju dan menjadi pusat bisnis penting di Asia. Selain itu, sektor pendidikan sebenarnya dinilai sangat dihargai dan banyak universitas yang dunia. Banyak mahasiswa Indonesia juga yang melanjutkan studi di sana. Kemudian menurut Dani, VWC berbima Indonesia. Oke, selain universitas dan juga ekonominya, yang kita dengar juga Malaysia tuh memiliki rumah sakit yang cukup canggih dengan harga yang tidak terlalu mahal, khususnya rumah sakit jantung. Apa yang kamu tahu tentang itu? Malaysia memang dikenal memiliki sistem kesehatan yang sangat baik, termasuk dalam bidang kedokteran spesialis seperti jantung. Beberapa rumah sakit di Malaysia seperti di Kuala Lumpur dan Penang memiliki fasilitas yang sangat canggih dan menawarkan perawatan medis berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan negara-negara barat. Malaysia juga menjadi tujuan banyak wisatawan medis dari luar negeri, termasuk Indonesia, yang mencari pengobatan jantung, bedah, dan perawatan lainnya. Rumah sakit seperti Gleneagles, Prince Court, dan Pantai Medical Group adalah beberapa contoh yang sering mendapatkan perhatian karena layanan medis mereka yang mumpuni. Selain itu, banyak dokter-dokter di Malaysia yang juga sudah berpengalaman dan memiliki reputasi internasional, sehingga membuat banyak orang merasa aman dan nyaman berobat di sana. Jadi, Malaysia menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang mencari perawatan yang medis berkualitas dengan biaya yang lebih bersahabat. Menurutmu, Dani, apakah ini juga jadi salah satu alasan mengapa banyak orang Indonesia yang memilih Malaysia sebagai destinasi untuk pengobatan? Ya, betul sekali. Banyak orang Indonesia yang lebih memilih berobat di Malaysia karena memperhitungkan dari segi biaya yang tidak terlalu mahal, sementara teknologi kecanggihan rumah sakitnya itu banyak yang setara dengan di Eropa. Nah, kamu tadi bilang yang lainnya. Selain spesialis jantung, ada apa aja di sana yang memang diunggulkan? Iya, memang banyak orang Indonesia yang lebih memilih berobat di Malaysia karena itu, Dani. Selain rumah sakit jantung, Malaysia juga dikenal unggul di beberapa bidang medis lainnya. Misalnya di bidang kanker, banyak rumah sakit di Malaysia yang memiliki fasilitas radioterapi dan kemoterapi dengan teknologi terkini yang setara dengan rumah sakit di negara-negara maju. Dari itu, bedah kosmetik juga menjadi salah satu sektor yang sangat berkembang di Malaysia. Banyak orang dari luar negeri datang ke Malaysia untuk menjalani operasi plastik, baik itu untuk estetika wajah atau tubuh, karena biayanya lebih terjangkau, namun dengan standar kualitas yang tinggi. Tak kalah penting, perawatan mata di Malaysia juga sangat maju, dengan banyak rumah sakit yang memiliki teknologi canggih untuk menangani berbagai masalah mata, termasuk lasik dan bedah katarak. Dari segi perawatan fertilitas atau kesuburan, Malaysia juga memiliki fasilitas yang sudah terkenal dan memberikan hasil yang memuaskan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Saya mau bertanya, adakah spesialis operasi plastik di Malaysia? Tapi kamu sempat nyebutin lebih dulu tadi. Memang ada operasi kosmetik kalau kamu bilang tadi ya, atau operasi plastik di Malaysia. Sebenarnya saya nggak nyangka kalau itu ada di Malaysia. Secara Malaysia itu secara kalau kita bilang religius ya, mereka sangat religius. Nah, selain faktor kesehatan, kita pengen tahu ada apa aja dari segi pariwisata yang ada di Malaysia. Iya, benar banget, Dani. Meski Malaysia sangat religius, mereka tetap berkembang pesat dalam industri bedah kosmetik dan estetika, mungkin karena perkembangan teknologi medis yang mendukung. Bahkan rumah sakit di sana banyak yang punya sertifikasi internasional, sehingga memberikan jaminan kualitas. Berbicara soal pariwisata di Malaysia, sebenarnya banyak banget hal menarik yang bisa dieksplorasi loh. Selain wisata medis, Malaysia juga memiliki destinasi pariwisata yang sangat beragam dan menggigik. Misalnya Kuala Lumpur dengan Petronas Twin Towers yang terkenal dan menjadi ikon modern negara tersebut. Selain itu ada Batu Caves yang berfungsi salah satu situs spiritual dan wisata alam yang terkenal.
Dessa varför de påverkningsfördelar Penang memiliki conditioning seni rupa-produksi sangat populer. Langkawi terkenal dengan pantainya yang eksotis dan wisata alam yang menakjubkan. Sementara Penang dikenal dengan kulinernya yang luar biasa, serta warisan sejarah dan budayanya yang kaya. Georgetown, ibu kota Penang, bahkan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, Malaysia juga punya destinasi alam yang luar biasa, seperti Taman Negara, yang merupakan hutan hujan tropis tertua di dunia, serta Cameron Highlands yang menawarkan pemandangan pegunungan yang sejuk dan perkebunan teh yang indah. Malaysia juga dikenal dengan gastronominya yang menggugah selera, menggabungkan berbagai pengaruh dari budaya Melayu, Cina, India, dan lainnya, sehingga makanan di sana selalu menarik untuk dijelajahi. Jadi, selain sektor kesehatan, Malaysia juga sangat kaya akan keindahan alam dan budaya yang bisa dinikmati wisatawan. Kalau kamu sendiri, Dani, ada destinasi tertentu yang ingin kamu kunjungi di Malaysia? Enggak ya, belum ada minat saat ini untuk jalan-jalan ke Malaysia. Belum ada minat, belum ada uang intinya ya. Kecuali ada undangan langsung dari orang Malaysia, mungkin kita nanti akan ke sana. Kita buka podcast terbuka di Malaysia ya. Mudah-mudahan, doakan itu semua ya terjadi. Oke. Nah, tadi kamu sempat bilang budaya yang diakui UNESCO. Budaya apa itu ya? Iya, semoga doa kita semua terkabul, Dani. Kalau soal budaya yang terkenal di Malaysia, sebenarnya banyak banget, karena Malaysia itu negara yang sangat kaya akan keberagaman budaya. Dari banyak tradisi, pakaian, tarian, musik, dan Melayu yang masih sangat dijaga. Selain itu, budaya Tionghoa juga sangat kuat, mengingat banyak warga Malaysia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Budaya ini tercermin dalam festival-festival seperti Imlek, masakan khas seperti dimsum dan mie goreng, serta arsitektur khas Tionghoa di beberapa bagian Malaysia, seperti di Georgetown. Selain itu, Malaysia juga memiliki beberapa tradisi adat istiadat yang sangat kaya, seperti baju kurung, pakaian tradisional Melayu, wayang kulit, seni teater bayangan dari Melayu, dan silat, seni bela diri tradisional. Nah, itu dia masalahnya AI. Nanti kalau misalkan orang Indonesia datang ke sana, lihat wayang kulit, itu responnya menurut kamu seperti apa? Sementara ya mungkin kita silahkan aja, siapapun mau bawain wayang kulit silahkan, entah itu orang Malaysia, entah itu orang Eropa, mau orang manapun silahkan. Hanya saja permasalahannya, wayang kulit itu sempat diklaim sebagian dari warisan budaya mereka. Apa yang akan terjadi jika orang Indonesia datang ke sana menyaksikan wayang kulit? Gak usah terlalu serius ya. Saya paham banget maksudmu, Danias. Memang soal klaim budaya seperti itu seringkali menjadi masalah sensitif antara dua negara yang memiliki kesamaan budaya seperti Indonesia dan Malaysia. Ketika orang Indonesia datang ke Malaysia dan menyaksikan wayang kulit, mereka mungkin merasa ada semacam keanehan atau ketidaknyamanan, karena ini adalah salah satu bagian dari budaya yang mereka anggap sangat penting dan berasal dari Indonesia. Pada dasarnya, wayang kulit memang punya akar yang sangat kuat di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, dan sudah ada jauh sebelum Malaysia mengadopsinya. Tapi di sisi lain, di Malaysia, khususnya di beberapa bagian, wayang kulit juga dipraktikkan dan diakui sebagian dari budaya mereka. Sehingga ketika orang Indonesia melihatnya di sana, bisa jadi ada perasaan campur aduk antara bangga dan merasa terancam karena ada klaim terhadap warisan budaya yang mereka anggap asli Indonesia. Nah itu dia, harusnya kita sebagai warga Indonesia bangga melihat budaya kita, warisan budaya kita dimainin di negara lain, dan itu silahkan saja dan justru menjadi kebanggaan. Tapi di sisi lain karena sudah ada klaim, ya pasti yang kita rasakan akan sedikit berbeda pastinya ya. Oke, AI, adakah sesuatu yang menarik yang bisa kita ungkap lagi seputar Malaysia? Betul, Dani. Kalau kita melihatnya dari sisi positif, memang seharusnya kita bangga budaya kita bisa diterima dan diapresiasi oleh negara lain, meskipun ada klaim. Tapi tetap harus ada dialog dan pemahaman bersama agar masalah klaim budaya ini tidak merusak hubungan antar negara. Nah, betul sekali AI.
Nah, sekarang kita mau coba cari tahu kuliner seputar kuliner Malaysia. Apa yang paling diunggulkan di Malaysia? Jangan rendang ya, jangan rendang, jangan sate, jangan nasi lemak gitu. Cari yang lain biar pembahasan ini lebih mengalir gitu, lebih bisa diterima oleh kedua belah pihak. Selain ketiga makanan yang saya sebutin tadi, ada makanan apa lagi nih yang khas Malaysia yang bisa kita coba kalau nanti kita suatu saat ke sana? Oke, kalau begitu kita bisa coba lihat kuliner Malaysia yang lebih unik dan belum banyak dibahas. Misalnya ada Hainanese Chicken Rice. Lalu ada Char Kway Teow yang merupakan mie goreng khas Malaysia dengan campuran udang, telur tauge, dan kucai. Ini rasanya pedas dan gurih serta punya keunikan karena cara memasaknya yang menggunakan api besar, Gates. Selain ada juga roti jenai dan roti tipis dan garing yang disteakkan dengan kuah dedes. Masih banyak kuliner lainnya yang bisa dicoba, tapi ini beberapa yang sering dicari dan unik. Mungkin kalau kamu ke sana, kamu bisa coba beberapa di antaranya dan rasakan bedanya dengan kuliner Indonesia. Dari nama dan juga bentuk penyajian yang kamu katakan tadi, sepertinya gak terlalu jauh berbeda. Di Indonesia kita bisa menemukan hal-hal yang hampir mirip mungkin ya. Tapi kemungkinan besar kalau kita merasakan langsung Malaysia pasti ada, entah itu dari penyajian, dari rasa, resep dan lain-lain, itu yang berbeda dari yang biasa kita temui. Jadi kemungkinan besar kalau kita ke sana itu yang harus kita coba. Nanti kita coba carikan gambarnya kalau ada, nanti kita muat di sini. Oke, selain kuliner, nah ada budaya angklung. Kalau di Sunda itu angklung. Ada nggak di Malaysia angklung? Angklung itu memang sangat identik dengan budaya Indonesia, khususnya dari Jawa Barat ya. Di Indonesia, kinfrutik alat musik tradisional insting seharusnya dibuat dari bambu dipukul untuk menghasilkan suara. Kalau di Malaysia, angklung bukanlah bagian dari budaya utama mereka, meski mungkin ada beberapa kelompok atau komunitas yang memainkannya, terutama karena kedekatan budaya antara kedua negara. Malaysia lebih terkenal dengan alat musik tradisional seperti gamelan yang lebih terkait dengan budaya Melayu dan bahkan dipengaruhi oleh budaya Jawa. Selain itu, ada juga sape, alat musik tradisional yang berasal dari suku Dayak di Borneo yang bentuknya seperti gitar dan menghasilkan suara yang lembut dan indah. Jadi meskipun angklung itu khas Indonesia, mungkin ada beberapa tempat di Malaysia yang juga memperkenalkan angklung sebagai bagian dari pertukaran budaya, terutama di komunitas yang lebih terbuka. Oke, nah alat-alat musik budaya tadi, warisan budaya tadi yang kamu sebutin itu juga ada di Indonesia, seperti gamelan atau yang dari Dayak itu apa tadi namanya, lupa. Ada nggak alat musik yang menjadi budaya Malaysia yang jarang atau bahkan tidak bisa kita temui di Indonesia? Betul, alat musik seperti gamelan memang ada di kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia, karena pengaruh budaya yang saling berinteraksi. Ada juga alat musik kompang yang merupakan alat musik perkusi tradisional Melayu sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, pernikahan, dan perayaan lainnya. Kompang biasanya terbuat dari kulit kambing, siar hims, yang bikin nangis berbeda dari alat musik KSN. Ini lebih populer di Malaysia dan sebagian negara-negara Melayu lainnya. Oke, mungkin kalau di Indonesia saat ini banyak dipakai musik-musik religi. Itu lebih ke, ada yang nyebutnya hadroh, ada juga yang nyebutnya alat musik kitimpling. Kalau itu kan komplang apa tadi ya. Jadi sebenarnya ya mungkin karena dasarnya kita satu rumpun ya. Jadi budaya ataupun kesenian dan juga lain-lain itu tuh sulit bedakan, banyak sekali kesamaan. Dan terlepas dari siapa penciptanya, semoga kita bisa saling menghargai satu sama lain. Intinya itu aja sih. Jadi silahkan gunakan dimanapun. Kan bagus nih kalau misalkan kita orang Indonesia lihat alat yang sama dimainin oleh orang Malaysia misalkan. Tapi cara maininnya beda, pembawaan beda, dan efek yang dihasilkan juga beda. Itu akan jadi sebuah inspirasi baru. Begitupun juga sebaliknya nih, di Malaysia mereka udah sering main sape tadi misalkan, ternyata pas datang ke Indonesia, di Indonesia mainnya nih beda nih, ada misalkan ada improvisasi baru atau lainlah dengan ciri khas Indonesia pastinya. Itu akan sangat menarik sebenarnya. Hanya saja itu kalau kita lihat dari sudut pandang seperti itu, saling menghargai dan saling menginspirasi itu jauh lebih penting daripada saling mengklaim. Budaya dan seni itu berkembang seiring waktu, dan satu hal yang pasti adalah keduanya bisa saling
melengkapi. Misalnya kita bisa belajar dari cara orang Malaysia memainkan alat musik tertentu dengan cara yang berbeda. Begitu juga orang Malaysia bisa belajar dari cara orang Indonesia dalam memainkan alat musik yang sama. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa meskipun ada kesamaan, ada juga kekayaan unik dari masing-masing negara. Jika masing-masing budaya saling berbagi mengembangkan diri, hasilnya akan sangat positif, dan kita justru bisa memperkaya budaya bersama. Kuncinya adalah saling menghormati dan menjaga hubungan baik, agar perbedaan tidak menjadi hal yang memisahkan, melainkan justru memperkaya kita semua. Jadi, budaya memang seharusnya menjadi jembatan yang menyatukan, bukan pemisah. Oke, luar biasa sekali. Ini sangat bijak sekali ya teman-teman. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat AI. Oke, AI, sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan kita malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di podcast selanjutnya. Ada yang pengen kamu sampaikan dulu nggak terakhir? Senang bisa ikut berdiskusi dan berbagi pandangan dengan kalian semua. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan dan menumbuhkan rasa saling menghargai antara Indonesia dan Malaysia, serta membantu kita melihat hal-hal dari perspektif yang lebih positif. Sampai jumpa di podcast berikutnya, dan terus dukung satu sama lain ya. Oke, terima kasih AI. Sekali lagi sampai jumpa di podcast Dokter Klinik selanjutnya. Saya Dani Sena, Dokter Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.